Selamat datang kembali di channel Orang Siber Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Python di Proget. Kemarin kita buka dulu Progetnya. Kemarin kita sampai perhitungan. Kemarin membahas string, integer, dan perhitungan. Nah, sekarang kita sudah masuk di menu Progetnya. Lalu kita di sini tinggal klik lanjutkan saja. Nah, jadi bisa langsung melanjutkan, tidak perlu masuk lagi ke menu pelajaran atau kurs yang ada di Progetnya. Kemarin review sedikit, kemarin ada integer, ada string, dan perhitungan. Ini belajar tentang membedakan apa bedanya string dan integer, lalu bagaimana perhitungan yang ada di Python. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu pembelajaran baru. Di sini dengan judul lebih banyak perhitungan. Dalam Python, Anda dapat melakukan perhitungan lain seperti perkalian dan pembagian, namun dengan simbol yang berbeda dengan yang biasanya Anda pakai dalam matematika. Oh, ini masih yang kemarin, yang perhitungan kemarin. Kita skip dulu karena kemarin sudah. Oke. Ini sudah yang kemarin. Jadi kalau bagi diganti slice, kalau kali diganti kali. Nah, kalau cetak sisa dari 5 dibagi 2 modulo menggunakan persen. Oke, kita coba run di kanan kiri dan jawaban benarnya seperti apa. Dan hasilnya, oh ini dibagi 2, salah. Yang ini harusnya 2. Oke, kita run lagi. Nah, sudah sama dengan jawaban benar. Coba kita kirim. Oh, congratulations, udah benar. Kita next sekarang. Pelajaran berikutnya adalah variabel. Nah, apa sih yang akan kita pelajari nanti di variabel nanti? Tentu pertama kita harus tahu apa itu variabel, terus pengertian variabel, digunakan untuk apa. Di sini ada konsep yang mudah dipahami. Variabel dapat diumpamakan seperti kotak yang memiliki nama di mana Anda dapat menyimpan nilai. Jadi di sini kan ada name, ini ada number. Nah, name number ini kita ibaratkan dua kotak nih, dua kotak-kotak yang bisa menyimpan barang atau menyimpan kertas. Kotak arsip lah. Nama. Nah, ini disebutnya nama variabel. Nah, di dalam kotak ini kita bisa memasukkan data. Data di sini ada John dalam tanda kutip lalu 24. Nah, artinya dalam tanda kutip ini artinya string lalu ini integer. Jadi data yang berupa string atau integer bisa dimasukkan ke variabel. Nah, ini konsepnya. Kita harus, sebelum kita nanti mulai ke coding, kita harus paham konsepnya. Jadi intinya ada sebuah kotak arsip, entah itu namanya di sini namanya name atau number, itu disebutnya nama variabelnya. Nah, itu bisa dimasukkan data. Datanya dapat berupa string atau integer. Oke, next. Selanjutnya, nah, mendefinisikan variabel. Nah, untuk menyimpan nilai dalam variabel ini kita perlu mendefinisikannya. Kita dapat melakukannya dengan format ini udah dijelaskan, variabel name, nama variabelnya apa, terus nilainya apa. Terus operatornya pakai sama dengan ya dalam Python. Bukan berarti ini sama dengan itu, tapi untuk operator yang jadi name ini artinya ini di dalamnya itu ada datanya. Contohnya ini variabel name yang berarti sama dengan nilai. Jadi di dalam variabel name ini ada nilai itu. Bukan berarti sama dengan. Operator tersebut digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel yang berada di sebelah kiri. Nama variabel tidak perlu ditutup dengan tanda kutip. Jadi nama variabel gak perlu ada tanda kutip. Kayak sini ini nama variabelnya name. Terus sama dengan isinya John.
Jadi di dalam variabel name ini kotaknya itu diisi dengan John. Nah, diselingi oleh sama dengan, artinya string nilai John ini ada dalam variabel name. Nah, begitupun ini dalam variabel number. Nah, ada integer 24, datanya berupa integer 24. Jadi kalau integer gak perlu tanda kutip, seperti yang sudah dijelaskan di tutorial sebelumnya. Oke. Nah, ini juga diperjelas lagi. Nah, jadi masukin lagi kayak yang tadi sudah dijelaskan, masukkan nilai yang ditetapkan atau data ke dalam name variable, berikan sebuah nilai di namanya. Nah, caranya seperti ini, name sama dengan dalam kutip John. Oke, next. Nah, sekarang mari belajar cara mencetak nilai pada variabel name. Nah, Anda dapat melakukannya dengan menulis print dalam kurung name jika Anda menambahkan tanda kutip pada variabel, seperti print dalam kurung tanda kutip name name menjadi string bukan variabel, maka dari itu hasilnya akan menjadi name bukan nilai dari variabel. Jadi ketika kita masukkan ini, kita punya variabel name isinya string John. Maka kalau kita ingin mencetak, ingin memunculkan, ingin memprint di layar yang sudah nanti kita compile atau kita run, untuk memunculkan variabel tersebut, kita ketik print lalu dalam kurung name, nilai dari variabel nama yang di atas ini. Nah, bukan seperti yang di bawah, print dalam kurung dalam tanda kutip name. Nah, ini jadi akan terbaca sebuah string kayak gini nih. Ini John, ini name. Jadi yang print name pertama yang tanpa tanda kutip itu terbaca John karena ini mengarah ke name yang atas ini, mengarah ke sini. Sedangkan kalau print name dengan kutip ini sama kayak yang tutorial sebelumnya. Jadi kita mencetak string pada umumnya, jadi dianggap string. Ini di sini juga name. Jadi ini tampilan codingannya, tampilan editornya, ini tampilan runnya. Oke, jadi sudah bisa dibedakan. Jadi untuk memprint sebuah variabel, memprint isi dari sebuah variabel, kita jangan memakai tanda kutip. Kalau memakai tanda kutip, entah itu kutip 1 atau kutip 2, nanti akan dinamakan string atau dianggap string oleh sistemnya. Oke, kita mulai ke tahap pembelajaran. Oke, tetapkan Bob ke variabel name. Nah, ini kita instruksinya, mari mulai dengan mendefinisikan variabel yang menyimpan string. Berarti kini sisi kita tulis name. Nah, name sama dengan kutip 1, boleh kutip 2, boleh kutip 1. Kita tulis Bob. Di sini udah auto ya kutip yang terakhirnya. Jadi ketika kita ketik kutip, otomatis diikuti oleh kutip terakhir atau kutip kedua untuk mempermudah kita, tim Bob. Lalu kita cetak nilai dari variabel name. Jadi kita ingin cetak nilai dari variabel name. Dari variabel name itu apa sih? Nah, dan nilai dari variabel name itu ada Bob. Jadi kita ketik print dalam kurung. Nah, ini ada tahapannya di sisi kiri juga. Sekarang mari kita coba mencetak variabel. Ada petunjuk. No, variabel tidak perlu diapit dengan tanda kutip seperti name. Tadi sudah dijelaskan juga. Jadi jangan pakai tanda kutip, langsung kita ketik. Kita ketik lagi di sini. Langsung kita ketik name. Oke. Oke, bisa lihat slash juga. Sekarang mari kita mendefinisikan variabel yang menyimpan nilai integer. Oh ya, bedanya integer sama string kan, kalau integer itu biasanya bilangan bulat dan tidak menggunakan tanda kutip seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi kita masukkan variabelnya number, namanya sama dengan 7, angkanya 7. Lalu cetak nilai dari variabel number, print number. Kita coba run di sini. Nah, hasilnya Bob dan 7. Jadi print yang ini, print name, dia ngambil dari variabel name, sedangkan di dalam name itu ada
data Bob. Jadi yang dipilihnya bukan name ini tapi datanya Bob, karena ini adalah variabel kotaknya. Tapi kalau print itu memunculkan isi dari kotak tersebut. Nah, begitupun yang ini sama Bob 7. Kita lihat jawabannya benar apa? Bob 7 juga. Walaupun ini sudah sama, tapi ini bisa aja berbeda ya, atau misalkan salah dalam codingan, maka kita harus pastikan kita kirim. Nah, benar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Habis variabel ada apa nih? Ada menggunakan variabel. Kita cek dulu di sini. Menggunakan variabel, ada memperbarui variabel, penggabungan string, tipe-tipe data. Jadi seputar variabel banyak sekali. Oke, kita next. Selanjutnya tentang menggunakan variabel. Tadi sudah dibahas sedikit tentang variabel, tentang cara mencetaknya, cara menggunakannya juga. Nah, selanjutnya bagaimana cara menamai variabel. Nah, di sini jelaskan juga Anda dapat memilih nama apapun untuk variabel, namun ada beberapa aturan yang harus diikuti. Contohnya, Anda tidak bisa mengawali nama variabel dengan angka. Selain itu, jika nama variabel terdiri dari lebih dari 2 kata seperti user underscore name, Anda harus memisahkannya dengan underscore. Oh, benar, kita paham nih. Jadi user underscore name ini digunakan untuk misal ada 2 kata, jadi tidak bisa menggunakan spasi atau space. Jadi ketika kita mau menuliskannya dalam 2 kata atau lebih, itu dipisahkannya oleh slash, oleh underscore, oleh garis bawah. Nah, contohnya kalau dengan menggunakan, jadi variabel yang baik itu dengan menggunakan huruf kecil, contohnya date ditulis tadi kayak date, name, number tadi yang kita gunakan dengan huruf kecil. Terus user kalau misalkan ada 2 kata atau lebih dipisahkan dengan menggunakan garis bawah. Nah, ini contoh variabel yang tidak baik. Nah, tidak baik misalkan A doang, itu nggak jelas, tidak deskriptif, tidak bisa mendeskripsikan ini variabel apa sih. Terus satu name, ini nggak baik juga kalau misalkan mulai dengan angka. Terus mencampurkan huruf besar dan kecil. Ini kita sama-sama belajar juga. Ini kebetulan saya juga baru di tutorial sebelumnya belajar Python di Proget ini. Oke, selanjutnya pentingnya variabel. Sejauh ini kita telah mempelajari bagaimana menggunakan dan memberi nama variabel. Namun, mengapa programmer menggunakannya? Salah satu alasannya adalah melabeli data, membantu kita memahami variabel dari nilai tersebut dan menjadikan kode lebih mudah dibaca. Jadi di sini ada perbandingan. Yang di kiri itu kode dengan variabel, yang ini kode dengan variabel, lebih enak dibaca, lebih deskriptif. Jadi apple count ada berapa, 3, apple price ada 10, total price, jadi apple count dikali apple price, terus di print hasilnya 30. Nah, sedangkan kalau misalkan tidak menggunakan variabel itu tidak deskriptif, total price kita langsung mengalihkan 3 kali 10. Sedangkan kita nggak bisa membedakan 3 ini itu apa, 10 ini itu apa. Terus print total underscore price hasilnya 30. Ya, jadi kalau menurut saya sendiri ini bisa mendeskripsikan apa yang kita butuh, kebutuhan kita. Nantinya kita mau buat apa itu lebih enak apabila menggunakan variabel. Selanjutnya, kegunaan lain dari variabel adalah sebagai berikut. Anda dapat menggunakan data yang sama berulang kali. Jika Anda ingin mengganti nilai dari variabel, Anda hanya perlu menggantinya sekali. Nah, ini kode dengan variabel, ini length sama dengan 5. Ini contohnya kalkulasikan area sebuah persegi. Ini codingannya tentang area sebuah persegi. Nanti lengthnya itu panjang, lengthnya sama dengan 5. Nah, area itu length kali length, jadi sisi kali sisi.
sisinya 5. Nah, dapat menggunakan kata yang sama berulang kali. Jadi 2 ini tuh bisa dikalikan lagi. Jadi length ini kan artinya 5. Length yang di kanannya juga artinya 5 juga sama. Jadi 5 kali 5 hasilnya 25. Jadi ketika di print, kita print area. Area ini merupakan hasil dari length dikali length lagi. Nah, kita tampilkan variabel. Jadi dalam variabel kita mengambil variabel lagi. Nah, jadi dapat menggunakan data yang sama berulang kali. Length itu bisa digunakan berulang kali sepuasnya itu. Nah, jika Anda ingin mengganti nilai dari variabel, Anda hanya perlu menggantinya sekali. Sedangkan kalau misalkan kode tanpa variabel, kita kalkulasikan area sebuah persegi. Area 5 kali 5 butuh untuk menggantikan nilai berulang kali jika mau diubah. Jadi diganti berulang-ulang kali, ganti 5-nya, ganti 5 yang ininya, diganti terus-terusan. Sedangkan kalau misalkan pakai variabel, kita hanya perlu mengganti nilai length ini, length 5 ini. Kalau misalkan enggak, ini ya diganti berulang kali, 5 yang ini diganti 5 yang kalau misalkan angkanya berganti. Kita lanjut. Ini sudah jelas, jadi ya cukup lebih enak, lebih deskriptif, lebih jelas juga kalau menggunakan variabel. Kita mulai latihan lagi. Oke. Di sini instruksinya, mari menggunakan variabel untuk mengetahui total harga dari beberapa apel. Variabel yang pertama apple price. Ini sudah dituliskan, defaultnya apple garis bawah price sama dengan 2, terus apple count-nya 8. Jadi kita sekarang tinggal berikan hasil dari apple price dikali apple count ke variabel total price. Jadi kita buat dulu variabel total price. Nah, di dalam variabel total price itu kita ingin memasukkan hasil apple price dikali apple count. Nah, berarti kita tinggal kalikan aja ini apple price yang ini dikali apple count. Apple price, atau mau di copy juga bisa untuk mempermudah, di copy, Ctrl C, Ctrl V. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cetak nilai dari variabel total price untuk mengetahui hasil dari apple price kali apple count. Oke, berarti print. Gak perlu pakai tanda kutip ya, karena ini kita akan memprint variabel, bukan apple price, total price. Oke, pertama kita lihat jawaban benernya dulu gimana. Harusnya hasilnya 16 kalau benar. Kita sekarang hasilnya 16 juga, karena 2 kali 8 16. Kita kirim. Congratulations, benar lagi. Nah, di sini kita jelaskan lagi, total price sama dengan apple price kali apple count. Jadi apple price variabel ini ngambil dari variabel yang isinya 2 ini, terus apple count isinya 8 kan, jadi 2 kali 8 ini dikaliin, terus print di sini dia akan menampilkan apa yang ada dalam total price. Nah, yang ada dalam total price yang tadi kita jelaskan tadi, apple price dikali apple count. Oke, kita next selanjutnya. Di sini kita masih akan belajar tentang variabel, tapi lebih ke detailnya atau bagaimana sih memperbarui nilai variabel satu. Jadi ketika variabel ada selanjutnya terus diperbarui selanjutnya, mungkin gitu ya. Kita baca dulu. Kita akan memperbarui nilai dari variabel yang sudah didefinisikan. Anda dapat menulis kembali variabel dengan nilai baru. Nah, pada gambar di bawah ini hasilnya berubah karena nilai diperbarui. Nah, jadi kita pertama itu punya variabel x sama dengan 5. Jadi ketika kita print x, ini hasilnya bakal 5 ini di konsol ini. Nah, tapi di garis selanjutnya x ini kita masukkan lagi angka 11.
Nah, ketika print X, ini gak hasilnya print X, gak hasilnya nggak 5, hasilnya bakal 11 karena si X5 ini sudah otomatis tergantikan X sama dengan 11 ini. Nah, itu cara mengganti nilai variabel. Jadi ketika ada variabel baru yang namanya sama, contohnya ini X terus sama dengan 5, terus tapi ada variabel baru X sama dengan 11, maka yang diambil adalah garis paling bawah atau paling baru. Nah, oke, ini ada contohnya. Contoh setelah di run akan menghasilkan 5. Yang pertama X ini menghasilkan 5, terus X print X ini menghasilkan 11. Nah, ini memperbarui nilai yang kedua. Jika ini Anda ingin menambahkan nilai sebuah variabel, Anda dapat menetapkan jumlah dari variabel tersebut dan angka ke variabel itu sendiri. Ini terlihat aneh, namun perlu diingat bahwa sama dengan berarti menetapkan, bukan sama dengan. Jadi kita sekarang diingatkan lagi nih sama projectnya, bahwa sama dengan itu bukan berarti sama dengan, tapi menetapkan. Ingat ya, menetapkan. Kita di sini ada nih, tetapkan variabel X. X pertama sama dengan 5. Terus ketika kita print X, maka hasilnya 5 kan? Ini garis pertama. Nah, tapi di selanjutnya kita mendefinisikan lagi variabel X. Variabel X sama dengan menetapkan, artinya X. X ini kita ngambil dari X yang lama. X yang lama yang atas. Nah, ditambah 3. Ditambah 3 ini angka kita yang ingin baru dimasukkan, tambahkan 3 ke variabel X. Maka ketika print dalam kurung X ini akan menghasilkan 8. Kenapa? Karena tadi X di sini ngambil 5 sebelumnya, 5 ditambah 3 jadi 8. Nah, hasil jadi 8 ini akan menjadi variabel yang baru untuk menggantikan X yang sebelumnya. Sehingga di sini tertulislah 8, hasil dari 5 tambah 3, 8. Sedangkan yang print X sebelumnya 5. Ini memperbarui nilai variabel jenis kedua. Oke, next lagi. Nah, ini memperbarui nilai variabel jenis ketiga. Anda dapat menggunakan operator yang dipersingkat seperti gambar di bawah saat memperbarui variabel yang memiliki nilai integer. Semua jenis perhitungan memiliki sintaksis sejenis. Misalkan standarnya ya. Ini jadi bisa disingkat. Nah, standarnya kan X sama dengan X tambah 10. Terus kalau dikurang berarti X kurang 10, X kali 10, X sama dengan X slash 10. Yang tadi kita sudah pakai X sama dengan X modulo 10. Tapi ini bisa disingkat. Disingkat misalkan X sama dengan X tambah 10 berarti X tambah sama dengan 10. Ini artinya sama kayak X sama dengan X tambah 10. Jadi bisa digunakan cara lain atau tipe lain untuk menggunakan variabel, memperbarui variabel. Nah, misalkan di pengurangan juga sama, kita ingin mengurangi variabel selanjutnya dengan angka 10, maka kita tinggal tulis aja X minus sampai dengan 10. Begitupun perkalian, pembagian, ataupun modulo atau hasil bagi, maksudnya sisa hasil bagi atau modulo. Oke, udah paham kan? Di sini intinya ini disingkat lagi untuk mempermudah, memperefisienkan pengetikan kata kita. Jadi kalau di sini semua jenis perhitungan memiliki sintaksis sejenis. Kita mulai pembelajaran lagi. Kita cek dulu sudah sampai level 7. Ada 2 lagi untuk tentang variabel. Nah, tambahkan 50 ke variabel money. Di sini kan kita sudah punya money nih, money isi datanya itu 10. Lalu ketika kita print money, nah itu maka yang ada, maaf, ini maksudnya 20, maaf. Jadi ketika kita print 20. Nah, jadi kita punya variabel money isinya 20 integer. Nah, ketika kita print maka 20. Nah, di sini ada instruksi untuk menambahkan 50 ke variabel money. Berarti kita buat money lagi untuk memperbarui variabel yang atas. Money sama dengan money
plus 50. Oke. Nah, kita cetak hasil dari variabel money yang bawah. Print money. Kita cetak 20 dan 70. Kalau hasil benarnya gimana? 20 dan 70. Benar juga. Nah, bisa juga dengan cara yang tadi disingkat. Berarti money plus sama dengan 50. Hasilnya tetap sama, 20 70. Ini bentuk tadi yang disingkat. Kita kirim untuk disingkat. Hasilnya nanti akan sama-sama benar aja sepertinya, karena tidak ada kesalahan dan di run masih sama. Jawabannya kayak benar, kayak jawaban benar. Nah, congratulations, kita masuk lagi ke level selanjutnya. Nah, ini kita masih akan belajar lagi tentang variabel, tapi lebih ke penggabungan string, penggabungan 2 string, penggabungan beberapa string. Sini dijelaskan juga dari programnya. Operator plus yang kita gunakan nanti untuk perhitungan juga dapat digunakan untuk menggabungkan string. Penggabungan string disebut string concatenation. Jadi penggabungan string dapat digunakan untuk string variabel yang mempunyai tipe data string. Contohnya di sini. Jadi print, kita string pertama tuh hello dalam tanda kutip, tapi tambah dalam tanda kutip lagi Python terus tutup kurung. Jadi nanti ketika nanti sudah di run atau di compile, nanti di konsolnya akan muncul hello Python dari string pertama hello, dari string kedua Python yang kanannya. Nah, terus dalam variabel nih, dalam variabel juga bisa menggunakan string. Misalkan name sama dengan John. Nah, ketika di print, nah nama saya tambah name, maka name ini kan variabel, makanya akan berubah nama jadi John. Makanya di konsol di sini berubah jadi John. Jadi bukan nama saya name, tapi nama saya John, karena tambah name dan name ini merupakan variabel bukan string. Nah, kalau misalkan pakai tanda kutip nih name yang ini, pakai tanda kutip name yang ini, maka nanti munculnya nama saya name. Tapi kalau misalkan nggak pakai tanda kutip, maka akan menuju ke John ini, isi string ini John. Oke, next. Oh, langsung latihan lagi kita. Tetapkan Bob ke variabel my name. Ketika kita buat variabel my name sama dengan John. Bukan John, Bob, maaf. Masih belum move on dari yang sebelumnya. Bob, oke. Selanjutnya print nama saya Bob dengan menggabungkan variabel my name dan sebuah string. Berarti kita print dalam kurung, dalam kurung tanda kutip, kan ada nama saya Bob. Nah, kita nggak perlu tulis nama saya Bob, kita udah punya variabel yang isinya Bob. Jadi kita hanya tulis nama saya, nah tambah, tambah my name. Kita run, hasilnya nama saya Bob. Kita tambah sedikit. Di sini kita tambah spasi supaya ada spasi di sini. Nama saya Bob, kita jawaban benar. Nama saya Bob, kita kirim. Congratulations. Nah, sekarang sudah sampai di level akhir terkait variabel. Tadi kita sudah belajar tentang menetapkan variabel, memperbarui variabel, terus menggunakan. Nah, tadi yang kita pelajari, kita review dulu. Ada variabel, menggunakan variabel, memperbarui variabel, terus tadi saya lupa, ada penggabungan string. Nah, penggabungan string, dan ini terakhir di menu variabel ada tipe-tipe data. Nah, sejauh ini kita sudah mengenal string dan integer. Sudah ya, di
tutorial sebelumnya yang Python on Progress sebelumnya, kita sudah menjelaskan detail bagaimana perbedaan string dan integer. Ringkas sih, ini disebut tipe data. Nah, jadi string, integer itu tipe data. Ada tipe-tipe data lain di Python, namun mari kita mempelajari keduanya terlebih dahulu. Ini dijelaskan lagi yang di tutorial sebelumnya. Ini lumayan juga, nanti kita bakal kayak diingatan tuh udah nempel banget gitu. Jadi udah nggak akan salah-salah lagi bagaimana membedakan string dan integer. Cukup bagus juga ini tutorialnya. Nah, tipe string itu kita jelaskan bisa kita lihat dari sini. Hello Python, ada tanda kutip, itu string untuk tapi nanti yang dalam tanda kutip ini tidak kalau misalkan kita menampilkan, memprint atau mencetak, itu tidak akan muncul kutipnya. Ini untuk menandakan ini string. Sedangkan integer itu kan bilangan bulat. Nah, ini gak perlu ada tanda kutip. Entah itu kutip 1 atau kutip 2, tapi langsung aja angkanya. Kalau misalkan ada tanda kutip di depan 3 atau di akhir 3, maka itu nanti masuknya string. Oke, kita next. Nah, tipe yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Nah, perbedaan dalam tipe-tipe data nih. Contohnya print 5+7, maka menghitung penjumlahannya, sedangkan print 5+7 menggabungkan string. Nah, jadi ketika kita print 5+7 di dalam kurungnya, ini kalau integer kan gak ada tanda kutip nih, integer bilangan bulat. Ketika di konsol di run itu hasilnya maka 12. Sedangkan kalau misalkan kita pakai tanda kutip itu hasilnya 57. Jadi seolah kita ini tuh menggabungkan angka 5 dan angka 7 untuk ditampilkan, bukan dikalkulasikan. Kalau kalkulasi itu integer, kalau string itu kayak penggabungan. Oke. Jadi nggak bisa dikalkulasikan kalau string. Kita next. Nah, konversi tipe str atau string. Seperti bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, Anda tidak bisa menggabungkan string dan integer karena tipe data keduanya berbeda. Untuk menggabungkan dua tipe data, Anda harus melakukan konversi tipe. Pada contoh di bawah ini, Anda harus mengkonversi integer ke string. Jadi di sini kita punya price-nya 3. Kita print harga apel. Harga apel ini string karena ada tanda kutip, plus price ini integer, terus plus dollar. Kita nggak bisa menggabungkan tipe string dan integer. Nah, kita nggak bisa menggabungkan. Kenapa price ini kan bukan bilangan bulat, tapi kan ini variabel. Jadi ini disebutnya integer. Kenapa ini variabel? Nah, price sama dengan 3. Nah, ini variabelnya. Apa isi dari variabel ini? Integer 3. Jadi bukan price ini bilangan bulat ya. Plus dollar ini nggak bisa digabungkan karena ini harga apel adalah string, price integer, variabel integer kan variabel price itu kan isinya integer 3. Terus dollar itu string, ada tanda kutip. Nah, jadi bisa diakali dengan si price ini diubah jadi string untuk menggabungkan. Nah, price-nya sama dengan 3, print harga apel string ini tambah ini str dalam kurung price. Jadi yang ada dalam kurung ini price, berarti price ini 3 diubah menjadi string, tipe datanya dari integer dirubah ke string, tambah dollar. Maka ini dikategorikan semuanya adalah string semua sehingga bisa digabungkan. Nanti di konsolnya bisa dicetak harga apel 3 dolar. Kalau tadi kan kalau price-nya masih integer nggak bisa di print, nggak bisa di run gitu. Jadi harga apel tetap harga apel 3 dolar. Jadi string bisa digabungkan. Oke, kita next. Selanjutnya, konversi tipe int. Anda juga tidak dapat melakukan perhitungan dengan string dan integer. Anda harus mengonversi tipe data string ke integer menggunakan int dalam kurung. Kalau tadi kan konversi dari integer ke string dengan menggunakan str dalam kurung apa yang akan dikonversi. Nah, ini kebalikannya dari integer
dari string ke integer, karena string nggak bisa melakukan kalkulasi atau penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan sejenisnya. Nah, count sama dengan 3. Nah, ini string. Price sama dengan 100, ini integer. Total underscore price sama dengan price kali int count. Nah, jadi count ini kan string. Untuk bisa ditambahkan, untuk bisa dikalkulasikan, kita harus merubahnya jadi integer. Nah, caranya menambahkan int. Int dalam kurung count. Count ini 3 string ini. Maka print total price, hasilnya bisa dikalkulasikan. Sedangkan kalau misalkan kita nggak memakai integer, sedangkan ini string, itu nggak bisa dikalkulasikan. Tapi ingat, yang bisa dikalkulasikan itu hanya angka. Kan kita gak ada perkalian huruf ya. Jadi hanya angka. Oke, kita next. Tiba di akhir, kita terapkan ilmu yang baru dipelajari. Oke, kita mulai latihan. Nah, di sini sekarang kita coba untuk konversi tipe data integer ke tipe data string. Cetak saya berusia 24 tahun menggunakan variabel age. Jadi sini gunakan variabel age dan konversi tipe cetak saya berusia 24 tahun. Kita lihat petunjuknya. Untuk mengkonversi nilai age ke tipe data string, gunakan str age. Jadi kita print saya berusia. Oke, kita pakai tanda kutip dulu. Saya karena ini string. Saya berusia. Nah, plus 24, berarti pakai str 24 plus lagi tahun. Nah, kenapa ini harus dipakaikan str? Karena supaya bisa digabungkan. Jadi nanti hasilnya akan saya berusia 24 tahun. Kita tambah spasi supaya rapi. Nah, hasilnya saya berusia 24 tahun. Beda, kita coba tidak memakai str. Jadi kita masuk. Oh, maaf. Ini tadi age. Nah, maaf, age. Kita bukan, tadi saya langsung mengetikkan datanya, bukan variabelnya. Nah, ini kita age tanpa mengubahnya ke str terlebih dahulu. Kita compile. Ini tidak akan bisa di print atau di run. Dia bisa di run yang oke, itu memakai str. Nah, jadi yang ada dalam variabel age ini umurnya itu ada 24. Nah, 24 di 24 ini kan integer ini diubah ke string menggunakan kode ini, str ini. Nah, kita print lagi, bisa saya berusia 24 tahun. Selanjutnya, ubah variabel count ke tipe data integer, tambahkan 1 dan cetak hasilnya. Ini ada lagi di kiri juga ada instruksinya. Sekarang mari kita coba untuk mengkonversi tipe data string ke tipe data integer. Variabel count sudah tersedia, namun kali ini string. Jadi countnya udah, ini kan count ini ditetapkannya itu 5, tapi 5 itu nggak berbentuk integer. Sedangkan ini minta ditambahkan 1 dan cetak hasilnya. Kita print dulu. Nah, karena string kan nggak bisa, petunjuknya diingatkan lagi int count untuk mengubah dari string ke integer. Nah, sehingga kalau misalkan kita coba dulu ya, langsung count ditambah 1, itu tidak akan bisa, bakal traceback ini gagal. Nah, solusinya kita tambahkan int depannya untuk mengubah apa yang ada dalam count ini menjadi integer dan bisa dikalkulasikan. Nah, kita coba print. Nah, saya berusia 24 tahun, hasilnya 6, 5 tambah 1, 6 kan. Nah, kita jawaban benarnya berapa? Saya berusia 24 tahun dan hasil dari count atau 5 tambah 1 ini adalah 6. Nah, seperti itu. Jadi kita review ulang yang ini. Kalau misalkan tipe data yang berbeda itu
tidak bisa digabungkan, seperti string h, string plus integer plus string itu nggak bisa digabungkan, sehingga harus dikonversi dulu supaya bisa digabungkan. Nah, begitupun juga integer, yang bisa dikalkulasikan itu hanya integer. Nah, kalau misalkan kita menemukan ada tipe data string ini, tapi ini iya dalamnya memang angka, tapi tipe datanya ini string karena ada tanda kutip. Ya, oleh karena itu kita harus rubah dulu si string ini menjadi integer dengan int dalam kurung angkanya atau variabelnya. Nah, seperti itu. Ini sudah sampai di akhir. Kita kirim dulu apakah benar. Nah, congratulations. Oke, di sini kita tadi sudah belajar variabel, sudah belajar menggunakan variabel tadi cara menetapkannya, nama variabel terus sama dengan terus isi dari variabelnya itu tadi kita definisikan dengan kotak, ada isinya arsipnya dimasukkan. Terus menggunakan variabel, lalu memperbarui variabel, dan tadi penggabungan string dan tipe-tipe data, semuanya saling keterkaitan. Oke. Untuk video kali ini atau episode kali ini tentang Python on Progress sampai di sini, semoga bermanfaat. Video ini ditujukan untuk belajar bersama, tidak lain dan tidak bukan untuk belajar bersama. Saya pun ini baru memulai pembelajaran Python di Progress kali ini. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah penjabaran. Mari kita belajar bersama-sama. Apabila ada kesalahan silakan cantumkan di komentar. Terima kasih, keep learning and keep sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.